Shalom, sobat kelompok kecil. Kita memasuki bab yang ketujuh. Belajar menata hidup di tengah pandemi corona. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita pasti pernah mengalami masalah dalam kehidupan, kesulitan-kesulitan dalam kehidupan. Mungkin pernah kita alami satu masalah persoalan yang begitu berat yang membuat kita hampir terhenti. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seperti apa kita melewati masalah tersebut, kesulitan dan persoalan tersebut, saudara? Ada orang ketika kesulitan datang, dia berhenti dan menyerah. Tapi sebaliknya ada orang yang menghadapi persoalan dan kesulitan yang sama. Dia tidak berhenti, malah sebaliknya dia menjadi makin luar biasa. Saudara. Dia makin melejit, dia bisa terus melangkah maju. Apa sebabnya? Ada seseorang yang menghadapi masalah yang sama tetapi punya respon yang berbeda dan hasil yang berbeda. Saudara. Sama seperti contoh konkretnya. Ada dua orang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis. Dari samping ini ternyata tidak menerima cinta mereka. Gadis itu menolak mereka berdua dengan sama-sama perkataan yang sangat sadis, sangat melukai hati mereka. Pemuda yang pertama ketika sudah ditolak, hatinya terasa sakit, dia patah hati, dia sedih, dia mengurung diri di sana. Dia menangis, dia tidak mau makan, dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, dia menutup dirinya habis-habisan. Lama-kelamaan kemudian dia menjadi frustrasi, dia menjadi depresi, saudara. Karena dia merasa seluruh tujuan hidupnya, arti hidupnya hilang dengan apa? Ditolaknya oleh gadis itu. Kehilangan gadis itu membuat dia tidak ada gairah hidup lagi. Di tengah depresi yang terus menerus dan tidak ada jalan keluarnya, akhirnya dia pun memutuskan bunuh diri. Sebaliknya, saudara-saudara, pemuda yang kedua memang patah hati, sedih, dan sempat dia menyendiri beberapa hari. Setelah di tengah-tengah itu dia bergumul dengan berat, lalu dia mengatakan, saya gak bisa terus di dalam kondisi seperti ini. Karena apa? Karena saya harus tetap hidup, saya harus terus maju, saya harus mencapai cita-cita saya. Saya tunjukkan kepada dia bahwa dia itu tidak bisa menghentikan hidup saya. Masakan oleh seorang gadis saya harus berhenti. Di luar sana itu masih ada banyak gadis yang lain. Bukankah pepatah mengatakan mati satu, tumbuh 1000. Oleh sebab itu saudara-saudara, dia bangkit dan dia mulai berfokus pada hidupnya. Dia mengejar, dia bekerja mati-matian supaya bisa melupakan si gadis itu. Betul, satu saat dia bisa meninggalkan itu, dia menata hidupnya dengan baik, dia sukses di sana. Nah, mengapa ada dua perbedaan itu? Saudara, John Maxwell memberikan pandangan yang cukup menarik melalui bukunya The Difference Maker, saudara. Atau bahasa Indonesia dalam buku itu adalah pencetus perbedaan. Saudara, dalam komentarnya John Maxwell berkata demikian. Mengapa ada dua orang yang menghadapi masalah tetapi akhirnya hasilnya berbeda? Karena sikap. Saudara, sikap yang membuat orang bertindak secara berbeda dan memberikan hasil berbeda. Apa itu sikap, saudara? Sikap itu sebenarnya adalah sebuah pendirian, posisi berdirinya seseorang. Di mana dia berdiri di sana atau di sinilah keyakinannya yang membuat dia itu bertindak sebagai responsnya. Jadi pendirian ini atau keyakinan ini, pandangan ini mempengaruhi dia bertindak. Membuat dia melakukan sesuatu. Nah, ini akan berbeda seorang dengan yang lain. Nah, saudara-saudara ini kasih oleh sebab itu tidak heran kalau pendiriannya lain, lalu perbuatannya lain, pasti hasilnya beda satu dengan lain. Itulah sikap. Nah, di dalam menghadapi persoalan-persoalan dalam hidup kita, sangat penting sekali kita harus memiliki sikap yang tepat, bukan? Saya mau mengajak kita bersama-sama di tengah-tengah pandemi corona ini.
Saudara, bukankah kita melihatnya apa? Ada dua hal sebenarnya. Ancaman dan peluang, bukan, saudara? Ada orang yang lalu hidup dalam ketakutan, saudara. Dia tidak berani melakukan ini, dia tidak berani keluar, dia lalu protektif, ya, seolah berhenti dari segala sesuatu. Kalau bisa mengurangi sehabis-habisnya. Tapi ada orang yang berbeda dalam merespon itu semua pandemi. Dia melihat justru peluang, oleh sebab itu dia dekat dengan orang lain, dia lakukan ini, dia lakukan itu. Yang jelas adalah pandemi ini adalah ancaman sekaligus juga adalah peluang dalam hidup kita, saudara. Dan apakah yang akan kita lakukan, saudara? Apakah pandemi itu menghentikan kita atau membuat kita melejit? Saya yakin sekali, saudara-saudara, kita pasti ingin sekali bahwa pandemi ini, ya, yang walaupun adalah ancaman yang besar, tapi itu membuat kita melejit keluar, bisa melangkah lebih jauh lagi. Nah, bagaimana kita melakukannya, saudara-saudara, ini dikasih oleh Tuhan? Maka, saudara-saudara, mari kita belajar dari Paulus yang dia tuliskan kepada jemaat Efesus pasal yang kelima, ayat 14 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu Paulus berkata, kamu harus bangun, kamu harus bangkit. Dengan kata lain, Paulus sedang berbicara tentang pendirian, saudara. Kamu sebagai orang Kristen jemaat Efesus, hai pembacaku, kamu tidak bisa tetap terlena di dalam posisi tertidur atau mati. Tertidur dan mati dimaksudkan adalah tetap hidup sebagai manusia lama. Tetap hidup dalam kegelapan, tetap berbuat dosa seperti sebelum mereka bertobat. Sebelum percaya pada Tuhan. Oleh sebab itu, kata Paulus, kamu tidak bisa terlena, tertidur dalam kondisi yang seperti ini. Karena kamu adalah anak Tuhan. Kamu anak terang. Kamu adalah pengikut Kristus. Oleh sebab itu, kamu tidak bisa terus tidur. Kamu tidak bisa mati. Kamu harus berpindah. Maka ini mengatakan bangkit dan bangun. Dari tidur, dari kematian. Masuk pada apa? Kesadaran dan hidup. Ya harus hidup. Karena apa? Kalau kamu ada di posisi ini akibatnya Kristus nggak bisa percaya, tidak akan percaya di atas kamu. Kalau kamu masih tidur, kamu masih dalam mode tidur, ya, yang seperti itu, Kristus nggak akan percaya atas kamu. Tapi ketika kamu di mode hidup, ya, maka Kristus akan percaya atas kamu. Nah, penting sekali kamu ada di posisi ini. Ini sikap, saudara. Jadi saudara-saudara, waktu saya ingin betul-betul melejit, kita harus sadar satu hal, yaitu kita harus memilih. Kita ada di posisi yang mana. Pendirian kita itu harus adalah dihidup, disadar, ya, di kesadaran itu. Maka kita harus bangun dan bangkit. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, persoalannya adalah, lalu kalau saya memilih ada di posisi ini dan apa yang harus saya lakukan? Ternyata Paulus mengatakan sebenarnya ini satu gambaran. Ya, ini adalah soal apa? Penataan hidup kamu kembali. Kenapa begitu, saudara? 3 hal yang begitu penting bagi kita untuk bangkit dan bangun itu dikatakan. Yang pertama adalah kamu harus memperhatikan bagaimana kamu hidup. Memperhatikan bagaimana kamu hidup. Ini adalah memperhatikan cara hidup, saudara. Jadi memeriksa kita, kalau kita mau bangun adalah apa? Ketika kita sadar, yang pertama adalah kita periksa hidup kita. Apakah kita adalah masih di dalam kegelapan, sama dengan manusia lama kita hidup seperti itu, atau sudah berpindah di posisi yang ini nih? Sudah hidup menurut kehendak Kristus sebagai anak-anak terang. Sudah seperti itu atau belum? Kita perlu memeriksanya, kita harus memperhatikan cara hidup kita. Nah, pendirian kita yang ketika kita meletakkan itu, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah periksa hidup kita. Kenapa harus periksa? Karena kita harus tahu sebenarnya kita hidup di posisi yang mana pada saat ini.
Masih tertidurkah kita? Maka begitu kita lihat, ternyata saya tertidur. Aku harus bangun karena saya harus pindah ke posisi yang seperti ini. Yang kedua, saudara yang dikasih Tuhan. Bebal atau arif. Maka dia mengatakan gitu ya. Kamu waktu sudah periksa hidupmu itu dan kamu lihat posisinya gitu ya. Ingat loh, kamu harus di posisi arif, bukan bebal. Saudara, orang yang bebal adalah orang yang gak bisa mendengarkan orang lain, terus berpikir dirinya yang paling benar. Pendapatnya yang paling benar, dan dia yang paling hebat. Oleh sebab itu dia gak butuh yang lain dan dia gak bersedia berubah sama sekali. Dia gak bisa, dia tertutup dari orang lain itu adalah orang yang bebal. Orang bebal itu bukan orang yang bodoh. Orang ini mungkin pintar dan punya banyak pengetahuan. Tapi dia keras kepala. Gak bisa menerima nasihat orang lain, gak terbuka bagi orang lain, dia tertutup dan dia ingin dirinya yang paling utama. Setelah orang yang arif adalah orang yang cerdik, orang yang terbuka, dikoreksi, orang yang bersedia berpindah dari ketidakbenaran menjadi ketika dikasih tahu, kamu salah, oh iya, saya salah di mana? Lalu dia memeriksanya dengan baik. Lalu apa? Ini adalah orang yang arif. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah perbedaannya. Kita perlu dikatakan apa? Arif. Itu menjadi orang yang tulus, yang terbuka, yang sehingga kita mengatakan, saya aja bisa mungkin salah. Dan saya bersedia untuk dikoreksi. Saya terbuka untuk itu dan saya mau berubah. Seperti itu. Nah, orang seperti ini adalah orang yang arif. Saudara seperti itu kah? Yang ketiga, saudara-saudara, gak berhenti di sana dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada, terjemahan lain adalah tangkaplah kesempatan. Waktu itu kairos adalah sesuatu yang datang hanya sekali dan begitu cepat dan dia akan pergi begitu saja kalau kita tidak menangkapnya segera. Mari adalah satu kesempatan yang baik di antara ya yang jahat yang terjadi di sekitar kita, hari-hari dan zaman yang jahat ini, dan kesempatan yang baik itu datangnya sekali-kali begitu. Oleh sebab itu kalau kita tidak memperhatikan dan segera menangkap itu, maka terlewat begitu saja. Nah, jadi bukan hanya orang yang bijaksana, ya, bukan hanya perhatikan, bukan hanya, wah saya tahu saya bisa bersedia, tapi adalah harus cekatan juga. Segera ketika kita dikasih tahu, apa segera kita tangkap itu, lalu yang nasihat yang baik, nasihat yang betul-betul membangun kita itu segera kita tangkap dan kita tidak lepaskan, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Nah saudara, dengan sikap yang seperti inilah, kita mulai dapat menata kehidupan kita. Nah inilah yang akan bisa menolong kita mengalami satu perubahan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya kita menghadapi banyak masalah. Bukan karena hanya kemiskinan, orang kaya juga menghadapi masalah kita dalam keluarga, dalam apa segala saudara. Di dalam hidup kita itu ada berbagai aspek, bukan? Ada keluarga, ada ekonomi, ada karir, ada hubungan kita dengan Tuhan, ada pelayanan kita, ada juga pergaulan kita, hidup pribadi kita dengan apa ya, dengan itu. Ada banyak sekali ya yang menjadi aspek hidup. Paling tidak kita lihat berapa aspek yang penting itu. Nah, saudara, mari kita periksa itu. Seperti apakah kita melewati hidup kita ini? Firman Tuhan mengatakan pada kita, waktu kita mau menata hidup kita itu dimulai dari mana? Dimulai dari kesediaan memperhatikan bagaimana saya hidup. Di dalam keluarga bagaimana saya hidup. Di tempat kerja bagaimana saya hidup. Di dalam iman saya bagaimana saya hidup. Di dalam pelayanan saya bagaimana saya hidup. Di dalam pergaulan saya bagaimana saya hidup. Saudara. Mari saudara-saudara kita periksa itu, saudara. Mari kita menyikapi dengan sikap saya adalah orang yang arif, ada di posisi ini. Jangan di posisi orang bebal.
yang keras kepala, yang kayak batu yang tidak mau berubah, gak mau disentuh sama sekali. Jadilah orang yang terbuka. Dan Anda dan saya perlu ada di posisi adalah siap untuk segera menangkap itu ketika kita dapatkan itu. Ya nggak beres itu, kita harus berpindah yang beres itu. Seperti apa yang beres itu, langsung kita menangkap itu dan kita berusaha menjalankan dan kita memperjuangkannya. Mulai menatanya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya sekali dengan seperti inilah kita akan bisa membuat perubahan. Ingat saudara, sikap itu adalah pendirian kita yang menyebabkan, mempengaruhi respon kita. Dan seperti apa respon kita akan memberikan hasil kepada kita. Maka punyalah pendirian yang benar, tepat. Sehingga kita bisa bertindak tepat dan punya hasil yang terbaik. Nah, semoga saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kau dan saya itu bisa mendapatkan hal ini. Menyikap dengan benar. Maka saudara saya mengajak kita meluangkan waktu kita pada saat ini. Ambil waktu 5-10 menit dengan tenang memikirkan dari beberapa aspek hidup kita. Pertama, keluarga. Kedua, hubungan kita dengan Tuhan. Ketiga, di dalam pelayanan kita. Yang keempat, di dalam karir kita, hidup kita, karir kita, pekerjaan kita, studi kita. Yang kelima, pergaulan kita dengan sahabat, dengan teman pergaulan kita. Saudara, mari kita ambil waktu, mulai satu persatu kita perhatikan. Saudara, mari kita mencari ya di antara 5 hal ini ya, coba mulai tuliskan. Dalam keluarga ini apa yang paling kacau? Di dalam hubungan saya dengan Tuhan itu apa yang paling kacau? Seperti apa gambarannya? Nah saudara, coba bikin 5 ya, sebisa mungkin yang kita merasa di sini loh seharusnya saya akan tata ulang hidup saya ini. Kita kacau, masih nggak beres. Dan saya harus sadar pada saat itu bahwa saya tidak boleh ada di sini. Saya harus berpindah di dalam posisi yang benar. Suami istri yang suka ribet terus. Hubungan dengan Tuhan gak pernah doa, gak pernah perhatikan itu, gak pernah melayani. Dalam pekerjaannya kacau balau dan tidak ada pengembangan dan sebagainya, merasa itu bermasalah di sana. Nah saudara, coba kita pikirkan dengan baik. Dan coba mari kita tuliskan. Mungkin ambil HP kita atau kertas, lalu kita tuliskan atau kita ketik di dalam HP kita. Lalu pertimbangkan di antara kelima itu, yang paling 2 yang paling saudara tertarik, merasa tertarik untuk adakan perubahan yang segera. Ini mendesak, ini penting, dan saya merasa ini perlu. Coba dengan tenang sejenak pikirkan, apa tekad kita? Untuk perubahan itu seperti apa? Tempatkan diri saudara kepada bahwa saya anak terang, saya harus berubah. Ini saya harus bangun ini dari tidurnya seperti ini. Coba kita pikirkan apa yang bisa, langkah apa yang paling sederhana yang pertama yang bisa saya lakukan. Nah selesai sudah buat itu, silakan ya saudara bisa mengirimkan dalam grup saudara 1 aja. Lalu di dalam grup silakan saudara ceritakan kepada anggota di sana ya, ini loh saya ketika renungan ini saya merasakan yang seperti demikian. Saya merasa di dalam keluarga saya perlu ini ya, menata hubungan saya dengan anak saya, dengan suami saya, dengan istri saya. Saya bertekad ambil langkah kecil. Saya coba akan lebih banyak mendoakan. Saya akan coba lebih bertoleransi. Saya akan coba dengan lembut. Nah kita coba sebut tindakan konkret yang ini. Nah minta anggota-anggota bisa ini. Nah saudara, satu persatu kita siarkan. Lalu kemudian kita diskusikan. Kalau begitu kelompok kecil kita itu apa yang bisa kita lakukan. Untuk saling support sehingga langkah kecil ini bisa dijalankan. Dan marilah kemudian kita doakan bersama-sama. Amin saudara.
Kiranya Tuhan menolong kita.